Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Wang Yuan melihat seorang abadi yang terkenal, para prajurit sedang mencari sesuatu. Dan para prajurit abadi memadatkan orang tua yang disamarkan Tan Yun seperti sebelumnya, dan bertanya kepada Wang Yuan apakah dia telah melihatnya. Wang Yuan menggelengkan kepalanya dan bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi prajurit abadi pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tan Yun tidak bisa berhenti mencibir di dalam hatinya. Di bawah gerbang pusat kota, Wang Yuan menunjukkan tanda kantor pusat toko. Karena sudah diketahui bahwa kantor pusat toko berada tepat di bawah penguasa kota, kepala perwira yang menjaga gerbang kota segera membuka pintu kota. Wang Yuan mengendarai perahu yang mulia abadi dan terbang bersama Tan Yun selama setengah jam lagi. Hari sebelum tiba di rumah tuan kota duduk di tengah-tengah gunung suci Suanyuan. Wang Yuan menyapa Tan Yun dan turun dari perahu abadi. Wang Yuan, angin apa yang membawamu ke sini? Penjaga di pintu tertawa. Setelah menyapa penjaga, Wang Yuan bertanya, apakah manajer Zhang dan pengurus rumah tangga tua kedua di mansion? Ucap Wang Yuan. Iya, penjaga itu berkata jujur. Setelah itu, Wang Yuan membawa Tan Yun ke rumah penguasa kota, yang sangat megah dan indah. Setelah keduanya bolak-balik melewati mansion untuk sementara waktu, mereka datang ke paviliun tempat Zhang Yizong tinggal. Setelah Wang Yuan menyuruh Tan Yun menunggu di luar, dia naik ke lantai 2 dan melihat saudara Zhang Yizong dan Zhang Yihan minum. Xiao Yuanzi, mengapa kamu ada di sini? Zhang Yihan mengerutkan kening. Apa sesuatu terjadi pada kantor pusat toko? Ucap Zhang Yiham. Yang bertanggung jawab, kantor pusat toko baik-baik saja, seseorang ingin bertemu denganmu, ucap Wang Yuan berkata. Siapa? Zhang Yihan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya menanyakan namanya di jalan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, Wang Yuan berkata tanpa daya. Baru saja pria berjanggut itu mengatakan sepatah kata pun, kedua tetua Anda pasti akan sangat bersedia untuk melihatnya, ucap dari Wang Yuan. Termasuk lelaki tua ini. Benarkah? Tanya Zhang Yizong. Iya, kepala pelayan, kata Wang Yuan jujur. Hehehehe, lelaki tua ini benar-benar penasaran, Zhang Yizong tersenyum. Biarkan dia masuk, aku ingin melihat siapa dia, ucap Zhang Yizong. Mendengar ini, Wang Yuan berkata dengan keras, jenggot, kamu bisa masuk, ucap Wang Yuan. Tidak lama setelah itu, saudara Zhang Yizong, melihat seorang pria paruh baya masuk. Apakah kamu dan saudara-saudaraku saling mengenal? Ucap Zhang Yizong berkata dengan marah. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, aku belum melihatmu selama 1 tahun, bagaimana kabar kalian berdua? Ucap Tan Yun. Tan Yun melepaskan janggut dari wajahnya, dan kemudian, wajahnya yang berusia 40 tahun, seolah-olah akan masuk kembali ke penampilan seorang pemuda tampan. Tan Yun, apakah kamu tidak mati? Ucap Zhang Yizong dan Zhang Yihan sangat bersemangat sehingga mereka melompat dari kursi mereka. Tubuh lama mereka sering bergetar, dan Wang Yuan tercengang. Dia melembutkan matanya dan menyadari bahwa orang di depannya adalah Tan Yun. Tan Yun bercanda berkata, generasi muda telah berjalan di sekitar gerbang neraka, dan enggan membiarkan tetua kedua kembali, ucap Tan Yun. Zhang Yizong berkata dengan penuh semangat, bagus, bagus, bagus untuk tidak mati, bagus untuk tidak mati. Tan Xiaoyou, kamu, aku tidak tahu, ada sesuatu yang besar terjadi di barak dalam kota, tapi itu hal yang baik. Ge Yunhao meninggal, dan kepalanya dipenggal dan dikirim ke tangan atasan langsung Ge Yunhao, yaitu Nilong. Setelah Nilong mengetahuinya, dia melapor ke Sima Yongzheng. Sima Yongzheng sangat marah, dan bawahannya, puluhan ribu tentara abadi dan jenderal abadi, pergi untuk menangkap si pembunuh. Tan Xiaoyou, katakan padaku, apakah itu bawahan Ge Yunhao? 4 teknik yang dihancurkan Mayor Jenderal Lucian, Paviliun Zentian, ingin membunuhmu, ucap Zhang Yizong. Mendengar ini, sudut mulut Tan Yun naik sedikit, itu memang orang ini, tapi dia dibunuh olehku pada akhirnya. Lalu aku mundur selama lebih dari 11 bulan, dan kemudian kembali ke kedua orang tua, pembalasannya ada di sini, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengar ini, Zhang Yihan berkata tanpa berpikir, Tan Xiaoyou, kakak tertua dan aku sudah lama menduga bahwa Ge Yunhao dan Lucian membunuhmu, tetapi tidak, aku baru saja mendengar bahwa Ge Yunhao dibalas, dan kakak tertuaku dan aku akan minum untuk merayakannya.
Dan juga, Tan Xiaoyou, musuhmu Miao Jincheng juga mati. Zhang Yihan sepertinya memikirkan sesuatu ketika dia mengatakan ini, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Dia menatap Tan Yun, dan berkata dengan ekspresi ngeri. Ketika kamu berada di tahap keempat alam hukuman, Anda dapat membunuh Duan Tiande yang berada di tahap keempat alam pemurnian. Sekarang Anda di tahap ke-8 alam hukuman, dan Ge Yunhao yang mati adalah tahap ke-8 alam pemurnian. Mungkinkah apakah kamu membunuh Ge Yunhao? Ucap Zhang Yihan. Pada saat ini, Zhang Yizong juga memandang Tan Yun. Tan Yun berkata dengan jujur, ya, Ge Yunhao dibunuh olehku, dan juga rumah Miao aku membuat pertumpahan darah, dan Miao Jincheng, ucap Tan Yun. Meskipun kedua tetua itu samar-samar menebak bahwa itu adalah tindakan Tan Yun, itu dikonfirmasi dari mulut Tan Yun keduanya sudah terkejut. Siapa Ge Yunhao? Itu adalah letnan dari peringkat ke-8 alam pemurnian. Dan bagaimana dengan Tan Yun? Itu hanya alam hukuman peringkat ke-8. Keduanya tidak pernah bisa membayangkan bahwa kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun akan melawan langit sedemikian rupa. Setelah kaget, Zhang Yizong menatap Tan Yun, matanya dengan setuju berkata. Jika bukan karena lelaki tua ini percaya pada karakter Anda dan tahu bahwa Anda tidak akan berbohong, jika tidak, lelaki tua ini tidak akan mempercayainya, kamu bisa membunuh Ge Yunhao. Luar biasa, ini benar-benar menakjubkan. Tan Xiaoyou, apakah Ge Yunhao mengirim Lucian untuk membunuhmu? Ucap Zhang Yizong. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, ya, aku sudah menyelidiki masalah ini. Nilong yang meminta Ge Yunhao untuk mengirim orang-orang yang akan membunuhku, ucap Tan Yun. Jika itu masalahnya, maka biarkan Paviliun Sila menyelidiki Nilong, ucap Zhang Yizong berkata dengan dingin. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku akan membalas dendam sendiri. Dan juga, tidak jelas apakah Jenderal Sima adalah dalang di balik layar, saya juga akan menangkap Nilong di masa depan, selidiki masalah ini dengan jelas. Pokoknya, aku, Tan Yun, tidak akan membiarkan siapapun yang ingin menyakitiku tenang, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Zhang Yizong berkata dengan ramah, berambisi, kerja bagus, ucap Zhang Yizong. Setelah mengatakan ini, Zhang Yizong tertawa, hahaha Tan Xiaoyou tunggu di sini, Pak Tua, saya akan mengundang seseorang untuk datang dan menyusul Anda, ucap Zhang Yizong. Setelah berbicara Zhang Yizong berjalan keluar pintu sambil tersenyum. Dan Tan Yun dan Zhang Yihan minum anggur. Xiao Yuanzi tidak ada hubungannya denganmu di sini, kembalilah keluar kota, ucap Zhang Yihan berkata sambil tersenyum. Baik, ucap Wang Yuan. Ketika Wang Yuan hendak pergi, Tan Yun menghentikannya, membalik tangan kanannya, dan 12 eliksir pemurnian berkualitas tinggi melayang di depan Wang Yuan. Ini adalah hadiahmu karena mengirimku ke mansion Tuan Kota, ucap Tan Yun. Benarkah, apakah 12 eliksir pemurnian kualitas terbaik ini benar-benar untukku? Ucap Wang Yuan tergagap bersemangat. Dia tahu bahwa dengan 12 ramuan pemurnian kualitas terbaik ini, ketika dia memasuki alam pemurnian, itu mungkin untuk membantunya maju ke tingkat ke-12 alam pemurnian. Tentu saja, hanya ramuan pemurnian kualitas terbaik itu tidak cukup, selama makhluk abadi tingkat pertama di alam pemurnian memiliki bakat dan pemahaman yang baik, dan ada 12 eliksir pemurnian berkualitas tinggi, sangat mungkin untuk maju ke alam pemurnian tingkat 12. Namun jika tidak, itu sulit untuk meningkatkan ranah. Tentu saja itu benar, ucap Tan Yun sambil tersenyum. Terima kasih, Bos Tan, wajah Wang Yuan mekar dengan senyum, apa yang akan diperintahkan Bos Tan di masa depan, katakan saja, si kecil akan melewati api dan air, ucap Wang Yuan. Setelah itu, Wang Yuan meninggalkan istana Tuan Kota sambil tersenyum. Di istana Haoran Cangkong. Di aula, Suan Yuan Haokong yang sedang mengamati peta topografi, mendengar suara Zhang Yizong meminta bantuan, jangan ganggu saya, ucap Suan Yuan Haokong. Setelah itu, suara gembira Zhang Yizong datang dari luar aula, Tuan, budak tua ini membawakanmu acara yang menyenangkan, anak ini Tan Yun belum mati, ucap dari Zhang Yizong. Boom! Tanpa menunggu kata-kata Zhang Yizong, pintu istana terbuka, dan Suan Yuan Haokong melangkah keluar dengan gembira. Benarkah Tan Yun tidak mati, di mana dia, ucap Haokong. Lapor kepada Tuan, Tan Yun ada di mansion, ucap Zhang Yizong. Setelah Zhang Yizong selesai berbicara, dia memimpin Suan Yuan Haokong menuju pavilionnya. Dalam perjalanan,
Ketika Xuan Yuan Haokong mengetahui dari Zhang Yizong bahwa wakil Jenderal Ge Yunhao dibunuh oleh Tan Yun yang berada di peringkat ke-8 hukuman, dia gelombang badai muncul di hatinya, menyebut Tan Yun monster. Tidak lama kemudian, Xuan Yuan Haokong dan Zhang Yizong datang ke paviliun Yizong, menatap Tan Yun, dan tertawa keras, hahaha, anak baik, kamu telah membuat orang tua ini sedih untuk waktu yang lama. Kamu tidak mati, ini benar-benar bagus, ucap Haokong. Tan Yun berdiri, membungkukkan tubuhnya dan mengepalkan tinjunya, junior telah melihat jenderal, kehidupan junior sangat sulit, dan kebanyakan orang tidak dapat dibunuh, ucap Tan Yun. Itu cukup mendominasi, orang tua ini menyukainya, Xuan Yuan Haokong berkata. Yizong barusan, sudah memberitahu orang tua ini tentang pembunuhan Anda terhadap Lucian, Ge Yunhao dan Miao Jincheng. Karena Nilong ada di belakang layar, ayo pergi, orang tua ini akan membuat keputusan akhir untukmu, ucap Haokong. Tan Yun berkata dengan tulus, terima kasih banyak untuk kebaikanmu, baru saja, manajer Zhang, memberitahu junior tentang status Jenderal Sima di Xuanyuan Xiancheng. Junior itu berpikir, tanpa izin dari Jenderal Sima, Nilong mungkin tidak akan membiarkan Ge Yunhao mengirim seseorang untuk membunuhku. Jika masalah ini terkait dengan Sima Yongzheng, maka kita tidak dapat menyusahkan Nilong untuk saat ini. Bagaimanapun, bawahan Sima Yongzheng adalah medali emas tentara abadi Xuanyuan Xiancheng. Ketika kekuatan lama Anda melampaui Sima Yongzheng, generasi muda akan bergantung pada Anda, menjadi sebuah pohon besar untuk membalas dendam, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Xuan Yuan Haokong menjadi lebih dan lebih puas dengan Tan Yun. Anda berpikir dengan baik, anak muda, Anda sangat baik. Sebelum saya meminta Anda untuk bergabung dengan tentara, Anda tidak mau, tetapi sekarang kota Sishu Paviliun Tian tidak dapat dibuka untuk saat ini, bagaimana apa kamu bisa bergabung dengan tentara? Selama Anda setuju, dengan kekuatan Anda adalah wakil jenderal, ucap Haokong. Mendengar ini, Tan Yun membungkuk dan berkata, junior masih ingin fokus pada pelatihan untuk meningkatkan kekuatan, untuk saat ini. Xuan Yuan Haokong melambaikan tangannya dan menyela, karena kamu ingin berlatih, tidak apa-apa, kamu dapat menggantung gelar letnan jenderal dan tidak perlu berpartisipasi dalam perang untuk saat ini. Oke, kalau begitu sudah beres, ucap Xuan Yuan Haokong berhenti berbicara. Dia memandang Zhang Yizong ke samping, dan menginstruksikan, pergi ke kamp militer dan panggil jenderal bawahan saya, letnan, dan jenderal utama ke Manshan, ucap Haokong. Yizong menerima pesanan dan pergi sambil tersenyum. Xuan Yuan Haokong memandang Tan Yun dan berkata dengan sedikit malu, Yuner, saya mendengar Yizong mengatakan bahwa Anda berencana untuk memberi orang tua itu pil obat secara gratis, apakah ini benar, ucap Haokong. Pada tahun lalu, saya telah berkultivasi dan memperbaiki beberapa, dan saya harap ini dapat membantu Anda, ucap Tan Yun. Oh, benarkah, ucap Xuan Yuan Haokong penuh harap. Aku menyimpan 5 juta eliksir hukuman berkualitas tinggi, dan ada lebih dari 21 juta yang tersisa, yang semuanya untukmu, ucap Tan Yun. Cincin abadi menyala, dan cincin abadi keluar dari tangannya dan menyerahkannya pada Xuan Yuan Haokong. Begitu banyak, ucap Xuan Yuan Haokong buru-buru memanipulasi kesadaran abadinya ke dalam cincin abadi. Ketika dia melihat tumpukan obat mujarab hukuman berkualitas tinggi, dia terkejut, Yuner, apakah ini benar-benar kamu sendiri yang menyempurnakannya dalam setahun, ucap dari Xuan Yuan Haokong. Ya, jawab Tan Yun. Bagaimana kamu bisa menyempurnakan begitu banyak dalam 1 tahun, ucap Xuan Yuan Haokong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tan Yun berkata sambil tersenyum, saat itu, generasi muda membeli beberapa biji, dan kemudian menyempurnakan menara suci peri ruang dan waktu berkualitas tinggi, dan kemudian mengendalikan 10.000 tungku alkimia pada saat yang sama di menara, dan kemudian menyempurnakannya banyak, ucap Tan Yun. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Menara suci abadi waktu dan ruang terbaik, kamu buat sendiri? Xuan Yuan Haokong sedikit mati rasa karena terkejut, dan suaranya bergetar, mungkinkah artefakmu itu adalah master artefak abadi peringkat suci? Dan Anda masih berkultivasi ketika Anda mengendalikan 10.000 tungku alkimia pada saat yang sama, ucap Haokong terkejut. Tan Yun berkata dengan jujur, ya, generasi muda memang adalah master artefak Sein peringkat Immortal Sein, dan generasi yang lebih muda juga adalah Sein Alchemist Immortal Sein Alchemist, ucap Tan Yun. Hahaha, orang tua ini benar-benar menemukan harta karun, ucap Xuan Yuan Haokong menatap Tan Yun, tersenyum lebar.
Dan Zhang Yihan di sebelahnya terkejut sampai kelesuan. Sein Rank Immortal Sein Artifact Master, Sein Rank Immortal Sein Alchemist, apa konsepnya? Anda harus tahu bahwa di atas Immortal Artifact Master, itu adalah Immortal Venerable Artifact Master, dan di atasnya adalah Immortal Sein Artifact Master. Dan bagaimana dengan Tan Yun, tidak hanya Immortal Sein Artifact Master dan Immortal Sein Alchemist, tetapi yang lebih penting, kedua seni itu adalah Sein Rank. Xuan Yuan Haokong berkata dengan santai. Yuner, saya melihat bahwa Anda membuka paviliun kota 4 seni, mungkin untuk menjual jimat, pil, artefak, dan formasi, jadi Anda juga memahami jimat dan formasi, ucap Haokong. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, junior ini juga adalah Master Jimat Suci Immortal Sein Rank, dan Master Sein Arai Immortal Sein Rank, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, Zhang Yihan berseru, ya Tuhan. Zhang Yihan hampir pingsan dalam seruan. Xuan Yuan Haokong menelan ludahnya dengan penuh semangat. Keputusan paling bijaksana yang dibuat orang tua ini dalam hidupnya adalah membiarkanmu memasuki Xuan Yuan Xiancheng. Yuner, tahukah kamu, Guild Alkimia, Guild Pemurnian Alat, Guild Jimat, dan formasi presiden dan wakil presiden tidak setinggi kamu dalam 4 seni. Hahaha, meskipun secara nominal keponakan tuan kotaku bertanggung jawab atas 4 guild besar ini, mereka sebenarnya bertanggung jawab atas 4 keluarga besar. Tidak apa-apa sekarang, aku memilikimu, aku tidak harus berurusan dengan 4 guild besar ini di masa depan, ucap Haokong. Tan Yun berkata sambil tersenyum, jika junior dapat membantumu, junior pasti akan berkewajiban, ucap Tan Yun. Oke, sangat bagus. Xuan Yuan Haokong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Yuner, orang tua ini memiliki satu-satunya anak perempuan, dia Xuan Yuan Linger yang belum menikah, bagaimana kalau dia menikahimu, ucap Haokong. Tan Yun menggelengkan kepalanya. Kenapa? Ucap Xuan Yuan Haokong. Junior ini sudah memiliki 7 istri, ucap Tan Yun. Ah, 7 wanita? Mata Xuan Yuan Haokong melebar, di mana istrimu, ucap Haokong. Mereka berkultivasi di Menara Sein Abadi, jika ada kesempatan di masa depan, junior akan memperkenalkannya padamu, ucap Tan Yun. Oke, setelah Xuan Yuan Haokong menjawab, dia berpikir dalam hati, 7 hanya 7, selama Linger mau, saya tidak punya masalah. Setelah Linger dan keponakan pemilik kota meninggalkan bea cukai, saya akan meminta pendapat Linger, ucap Haokong di dalam hatinya. Putri satu-satunya Xuan Yuan Haokong, Xuan Yuan Linger, baru saja pergi ke tempat sepupunya mundur belum lama ini. Kalau tidak, dia sekarang ingin berbicara dengan putrinya. Pada saat ini, mata Tan Yun menunjukkan harapan, junior ingin bertanya, apakah tidak ada api di kota luar Xuan Yuan Xiancheng? Saya ingin tahu apakah ada api di dalam kota, ucap Tan Yun. Tidak, Xuan Yuan Haokong berkata, tanah terlantar ini diciptakan oleh Immortal Go, dan sangat tandus. Api sangat jarang, tetapi orang tua ini tahu di mana ada api untuk dijual, tetapi sayangnya, kita tidak bisa pergi ke sana, ucap Haokong. Tan Yun tiba-tiba semangat, di mana, ucap Tan Yun. Xuan Yuan Haokong berkata dengan sungguh-sungguh, kota terbengkalai, ucap Haokong. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, ketika generasi muda pertama kali datang, itu ke tanah terbengkalai, saya mendengar Chu Xiaosasa mengatakan bahwa kota terbengkalai dibangun bersama oleh makhluk abadi yang lebih rendah, selama Anda membayar batu abadi, Anda dapat masuk untuk mendapatkan perlindungan dan membeli sumber daya budidaya jadi mengapa Anda tidak bisa pergi, ucap Tan Yun. Yuner, kamu tidak tahu sesuatu. Xuan Yuan Haokong tampaknya telah memikirkan sesuatu, matanya yang keruh mengungkapkan kebencian, hanya setengah tahun yang lalu, penguasa kota dari kota yang ditinggalkan itu bersedia menjadi antek abadi tingkat tinggi. Para abadi di kota yang ditinggalkan sebenarnya membantu para abadi yang superior untuk memburu para abadi yang lebih rendah seperti kita, ucap Haokong. Ini tidak sebagus binatang buas, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun berpikir keras, dan kalimat berikut membuat Xuan Yuan Haokong terkejut. Sepertinya jika aku ingin mendapatkan api, aku harus menghancurkan kota yang ditinggalkan di masa depan, ucap Tan Yun. Yuner, kamu sangat ambisius, sangat bagus. Orang tua ini menyukainya, Xuan Yuan Haokong menghela nafas. Namun, jika Anda ingin menghancurkan kota yang ditinggalkan, tidak semudah mengatakannya. Anda tidak tahu, kekuatan kota yang ditinggalkan setidaknya 30% lebih kuat dari Xuan Yuan Xiancheng saya. Sayangnya,
Pemilik kota dari kota yang ditinggalkan, Long Xiaolin, pada awalnya adalah sosok heroik, tapi dia menjadi antek abadi kelas atas, ucap Hao Kong. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi pada saat ini, Tan Yun memutuskan bahwa tidak peduli apa, dia akan menghancurkan kota yang ditinggalkan di masa depan, dan kemudian mengobrak-abrik api dan memberikannya kepada api Hongmeng, dan api es Hongmeng. Pada saat ini, Xuanyuan Hao Kong menggertakkan giginya dan berkata, yang lebih dibenci adalah Long Xiaolin ini, dia benar-benar mengeluarkan surat tantangan kepada keponakanku, pemilik kota, 2 bulan lalu, dan ingin berjuang untuk hidup dan mati di puncak terbengkalai 20 tahun kemudian. Dia ingin membunuh keponakan saya, lalu membuat Xuanyuan Xiancheng tanpa kepala, dan kemudian dia ingin menghancurkan Xuanyuan Xiancheng kami, ucap Hao Kong. Tan Yun berkata sambil berpikir, dia pasti telah meninggalkan kota sekarang, tidak ada kepastian untuk menghancurkan Xuanyuan Xiancheng, jadi Long Xiaolin melakukan ini, ucap Tan Yun. Itu mungkin, Xuanyuan Hao Kong mengerutkan kening dan berkata, diperkirakan dalam beberapa tahun, keponakan saya akan keluar dari bea cukai, pada saat itu, biarkan dia memutuskan, ucap Hao Kong. Untuk setengah hari berikutnya, Tan Yun dan Xuanyuan Hao mengobrol dengan bebas. Tan Yun berbicara tentang masa lalu sebelum kenaikan, dan juga berbicara tentang strategi Xuanyuan Xiancheng bagaimana melawan musuh yang kuat. Tuan, semua jenderal abadi, letnan, jenderal besar, budak tua ada di sini untuk Anda. Suara Zhang Yi terdengar di luar paviliun suara setia. Bawa orang ke aula dewan, ucap Xuanyuan Hao. Dia berhenti berbicara, memandang Tan Yun, nanti, lelaki tua ini akan memperkenalkan Anda kepada rekan-rekan masa depan Anda, ucap Hao Kong. Oke. Tan Yun tersenyum. Setelah itu, Tan Yun mengikuti Xuanyuan Hao Kong, meninggalkan paviliun, dan menuju ke aula dewan. Dalam perjalanan, Tan Yun melihat tata letak istana tuan kota, dan berkata dengan kekaguman, Feng Shui selaras, dengan 5 elemen yang tak terlihat sebagai fondasinya, dan angin serta guntur yang tersembunyi di kehampaan sebagai perisai, orang yang membangun rumah besar ini tidak mudah, ucap Tan Yun. Xuanyuan Hao Kong matanya dengan setuju berkata, Tan Xiaoyou benar-benar seorang master, formasi ini diatur oleh keponakan tuan kotaku. Keponakanku tidak hanya berbakat, tetapi juga mahir dalam teknik formasi, artefak, terutama artefam, dan merupakan orang suci seperti Anda, pangkat master artefak Sein Immortal, ucap Hao Kong. Xuanyuan Hao Kong dan Tan Yun berjalan sambil mengobrol, dan kemudian pergi keluar ruang diskusi. Dalam perjalanan, Xuanyuan Hao Kong memberitahu Tan Yun bahwa pembunuhan Lucian dan Ge Yunhao harus dirahasiakan dan tidak disebutkan kepada orang luar. Pada saat ini, di aula utama, 10 jenderal abadi, 100 letnan jenderal, dan 1000 jenderal besar berdiri dengan rapi. Wajah semua orang menunjukkan kebingungan, bertanya-tanya mengapa Laksamana Xuanyuan memanggilnya dan yang lainnya. Saudara Chang Feng, menurutmu apa yang pamanmu cari untuk kita? Ya, semua orang memandang Xuanyuan Chang Feng dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xuanyuan Chang Feng mengangkat bahu, Anda bertanya kepada saya, siapa yang harus saya tanyakan, saya bukan cacing gelang di perut paman saya. Ada 3 saudara laki-laki di mansion tuan kota. Yang tertua adalah Xuanyuan Hao Kong, yang kedua adalah Xuanyuan Hao Zi, dan yang ketiga adalah Xuanyuan Hao Ting. Dan Xuanyuan Chang Feng adalah putra Xuanyuan Hao Ting, tetapi ayahnya telah meninggal dalam pertempuran. Dan ayah dari penguasa kota, putra kedua Xuanyuan Hao Zi, juga meninggal di tangan seorang abadi yang unggul. Uhuk-uhuk, dengan batuk lama, Xuanyuan Hao Kong memimpin ke aula. Jenderal terakhir telah melihat jenderal, ucap ribuan orang berkata serempak, mengepalkan tangan dan membungkuk. Ini bukan kamp militer, jadi kamu tidak perlu ditahan. Xuanyuan Hao Kong melambaikan tangannya dan berkata, duduklah, ucap Hao Kong. Terima kasih, Jenderal, ucap ribuan orang duduk. Xuanyuan Hao Kong melihat sekeliling kerumunan dan berkata, untuk memanggilmu ke sini hari ini, adalah keputusan orang tua ini untuk menunjuk 1 orang sebagai letnan. Artinya, mulai sekarang, bawahan saya akan diubah dari 100 letnan menjadi 101. Tetapi saat ini, orang ini hanyalah sebuah nama, dan jika dia pergi ke medan perang di masa depan, dia secara alami akan bertemu, ucap Hao Kong. Mendengar ini, semua orang penasaran, siapa yang akan sangat dihormati oleh Laksamana Xuanyuan. Paman, siapa sebenarnya orang yang kamu bicarakan ini? Xuanyuan Chang Feng bertanya dengan bingung, apakah kita saling mengenal, ucap Chang Feng.
Suanyuan Haokong berkata, kamu tahu, seperti orang lain, mereka juga telah mendengar gayanya dalam penentuan bertarung dengan Duan Tiande. Paman, maksudmu Tan Yun? Suanyuan Changfeng tersenyum dan berkata, jangan lucu, bukankah dia sudah lama mati, ucap Changfeng. Semua orang bingung, mungkinkah Tan Yun tidak mati? Suanyuan Haokong tersenyum dan melihat ke belakang, Yuner, masuk dan sapa mereka, ucap Haokong. Baik Jenderal, dengan suara nyaring, Tan Yun melangkah ke aula. Anak baik, kamu tidak mati, ucap Suanyuan Changfeng melangkah maju dan meninju dada Tan Yun sambil tersenyum, dan segera, dengan ekspresi hantu, oh kamu peringkat ke-8 di alam hukuman. Kamu telah meningkat hanya dalam 1 tahun di peringkat ke-4, mari kita bicara tentang seberapa kuat Anda sekarang untuk menantang kekuatan Anda dengan melompati, ucap Changfeng. Pada saat ini, yang lain juga menatap Tan Yun dengan keterkejutan yang tak terkendali di mata mereka. Orang-orang yang mereka pikir sudah mati tidak hanya hidup kembali sekarang, tetapi juga telah melangkah dari peringkat ke-4 alam hukuman ke peringkat ke-8 alam hukuman. Tan Yun memandang Suanyuan Changfeng dan berkata sambil tersenyum, aku seharusnya bisa mengalahkan letnan peringkat 8 di alam pemurnian, ucap Tan Yun berkata dengan sangat rendah hati. Faktanya, bahkan jika Tan Yun melakukan yang terbaik, dia belum tentu mati dalam duel dengan Letnan Jenderal peringkat 10 di alam pemurnian. Hahaha, bagus ucap Suanyuan Changfeng menepuk bahu Tan Yun sambil tersenyum, lalu menatap Suanyuan Haokong dan berkata, Paman, bagaimana dengan bawahan keponakan Tan Yun mulai sekarang, ucap Changfeng. Iya, Suanyuan Haokong tersenyum kata hehe. Suanyuan Changfeng adalah satu-satunya putra mendiang saudara ketiganya, Suanyuan Haokong cukup menyayangi Suanyuan Changfeng. Jenderal terakhir telah melihat sang jenderal, ucap Tan Yun mengepalkan tinjunya dan memberi hormat kepada Suanyuan Changfeng. Sama-sama, ucap Suanyuan Changfeng sambil tersenyum. 9 jenderal abadi lainnya dengan bercanda berkata, Letnan Jenderal Tan, kemampuan Anda untuk melompati tantangan benar-benar tak tertandingi di dunia, ucap mereka. Suanyuan Changfeng tersenyum, itu benar, kita tidak bisa iri pada Anda, yang meminta saya untuk memilikinya, ucap Changdeng. Changfeng, itu omong kosong lagi, ucap Suanyuan Haokong dengan wajah tegas. Segera, Suanyuan Changfeng tersenyum canggung. Pada saat ini, di antara 10 letnan jenderal di bawah-bawahan Suanyuan Changfeng, salah satunya adalah letnan tingkat 8, mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, Letnan Jenderal Tan, nama saya Niu Dingtian, saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda dapat mengalahkan musuh peringkat 8 di alam pemurnian, saya tidak setuju. Bagaimana kalau kita belajar satu sama lain, ucap dari Niu Dangtian. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kecuali Suanyuan Haokong bertepuk tangan. Mereka tahu bahwa Niu Dingtian dilahirkan dengan kekuatan ilahi, dan dia telah mengembangkan tubuh suci Piton Banteng. Kekuatannya tidak terbatas, dan dia bahkan memiliki kekuatan untuk melompati peringkat ke-9 alam pemurnian. Suanyuan Haokong tersenyum ramah pada Tan Yun, karena semua orang tertarik. Yuner, tolong jangan menolak L. Selain itu, lelaki tua ini ingin menyaksikan dengan matanya sendiri. Kamu telah melampaui tingkat kekuatan, ucap Haokong. Tan Yun mengangguk, memandang Niu Dingtian dan mengepalkan tinjunya. Saya tidak tahu saudara Niu, bagaimana Anda berencana untuk belajar satu sama lain, ucap Tan Yun. Suara Niu Dingtian kasar, saya mendengar bahwa kekuatan fisik Anda sangat kuat, dan saya mengandalkannya untuk membunuh musuh di medan perang. Kekuatan fisik, mari bersaing untuk kekuatan. Kamu memukulku 1 pukulan, aku meninjumu 1 pukulan, 3 pukulan akan menentukan pemenang atau pecundang, siapapun yang mundur jauh akan kalah, bagaimana, ucap Niu Dingtian. Tan Yun berkata sambil tersenyum, oke, tidak ada pertanyaan. Tan Yun melirik ke aula besar dan berkata, tempat ini terlalu kecil, mari kita pergi keluar aula untuk berdiskusi, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun melintas dan muncul di halaman luas di luar aula. Setelah itu, Niu Dingtian dan ribuan orang lainnya juga keluar dari aula. Di tengah halaman, Niu Dingtian menginjak tanah dengan kedua kaki di tanah, berjongkok di atas kudanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu datang dulu, ucap Niu Dingtian. Oh, tidak, lebih baik Anda datang dulu, saudaraku Niu, ucap Tan Yun melambaikan tangannya. Niu Dingtian berkata dengan berani, kamu tubuh kecil, jika kamu membiarkan aku pergi lebih dulu dan meninju, kamu tidak akan bisa bangun, ucap Niu Dingtian.
Tan Yun geli, baiklah, ucap Tan Yun. Ayo, kata Niu Dingtian. Oke, Tan Yun berubah menjadi bayangan dan meninju dada Niu Dingtian. Persetan, seluruh tubuh Niu Dingtian diledakkan ratusan kaki seperti bola meriam, dan kemudian dia terbalik di udara dan mendarat dengan kuat di tanah. Niu Dingtian menatap Tan Yun dengan ekspresi ngeri. Dia pikir dia tidak akan mundur selangkah, tetapi dia tidak pernah ingin diledakkan ratusan kaki oleh Tan Yun. Konsekuensi dari pertandingan berikutnya dapat dibayangkan. Niu Dingtian meninju Tan Yun, dan Tan Yun hanya mundur beberapa langkah kedua kalinya Tan Yun menyerang. Niu Dingtian melakukan teknik pemurnian tubuh, dan ukuran tubuhnya melonjak hingga 80 kaki. Di tubuh seperti bukit, otot berbentuk naga melingkar, yang cukup keterlaluan. Dalam keterkejutan orang banyak, meskipun Niu Dingtian mencoba yang terbaik, dia diledakkan ratusan kaki oleh Tan Yun dan jatuh ke tanah. Butuh waktu lama untuk bangun. Niu Dingtian kalah meyakinkan. Setelah itu, ada deputi bertubuh pendek lainnya, yang dikenal karena kecepatannya dan yang berada di tingkat ke-8 pemurnian negeri dongeng, dan ingin bersaing dengan Tan Yun dalam kecepatan. Namun, di bawah keterkejutan semua orang, sang jenderal kembali sedih, dan dengan mudah ditangkap oleh Tan Yun. Akibatnya, dari 98 letnan yang tersisa, kecuali 30 letnan di atas peringkat ke-9, sisanya ingin bermain melawan Tan Yun. Dalam 1 jam berikutnya, Tan Yun dengan rapi menjatuhkan semua orang yang bergerak. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.